Is there a safe? Film diawali dengan memperlihatkan seorang ayah dan anaknya yang sedang berada di rumah aman. Tapi entah kenapa, sang ayah terlihat sangat was-was seperti sedang diawasi dari jauh. Dan benar saja, malamnya mereka didatangi oleh pembunuh berdarah dingin. Dia dikenal dengan nama Mr. Augustine. Pria ini ditugaskan untuk menghabisi nyawa si ayah. Namun sebelum membunuh, dia menggunakan dadu untuk memutuskan. You live, lose. Sayangnya, si ayah hanya mendapat satu titik pada dua dadu itu yang membentuk mata ular. Dengan kata lain, dia kalah dalam pertaruhan dan harus segera dibunuh. Namun si anak menghalangi Mr. Augustine. Karena tidak mau anaknya terluka, si ayah pun menyuruhnya untuk kabur. Setelah si anak bersembunyi, Mr. Augustine langsung mengeksekusi si ayah dengan satu tembakan di kepala. 20 tahun kemudian, si anak tumbuh menjadi seorang petarung jalanan. Untuk mengingat kematian sang ayah, dia mengubah namanya menjadi Snake Eyes alias mata ular. Nama tersebut diambil dari dadu yang dilempar ayahnya. Walaupun bukan petarung nomor 1, Snake memiliki stamina yang sangat luar biasa. Dia tidak mudah dikalahkan, bahkan oleh lawan yang lebih besar sekalipun. Dan pada akhirnya, dia selalu menjadi pemenang di akhir pertarungan. Selepas gelut, dia tiba-tiba dihampiri oleh seorang bapak-bapak misterius. Dia mengaku sebagai Kenta Takamura, tapi dia juga sering dipanggil dengan Samidi oleh Pak RW. Dari penampilannya, dia terlihat seperti mafia kelas kakap. Tujuannya mendekati Snake adalah untuk merekrutnya ke dalam Yakuza. Samidi melihat potensi besar dalam diri pemuda itu. Pada awalnya, Snake menolak tawaran tersebut. Akan tetapi, ternyata Samidi tahu tentang pembunuhan ayahnya. Dan dia berjanji akan menemukan pelakunya jika Snake mau bergabung. Work for me, and I promise you. Sebulan kemudian, Snake sudah resmi menjadi anggota Yakuza. Dia juga disukai oleh anggota yang lain, terutama si Tommy. Snake ditugaskan menjadi seorang penyelundup senjata dan bekerja di dermaga. Setiap hari yang dia lakukan adalah memasukkan senjata ilegal ke dalam ikan. Kenapa jadi mirip tukang ikan di pasar ya? Tak berselang lama, Snake dan semua anggota dipanggil oleh Yasuzo. Dia adalah tangan kanan Samidi yang paling dipercaya. Di sini, Yasuzo mencurigai kalau ada pengkhianat di dalam organisasi. Dan tidak disangka-sangka, orang itu adalah Tommy. Lalu Samidi tiba-tiba muncul dari belakang. Di sini terungkap bahwa dia adalah sepupu Tommy. Usut punya usut, pemuda ini merupakan ninja paling kuat di klan Arashikage. Dan untuk waktu yang lama, Tommy telah menjadi mata-mata di organisasi Samidi. Oleh karena itu, Samidi pun menyuruh Snake untuk menghabisinya. Tapi bukannya menembak si Tommy, Snake justru menentang perintah Samidi. Sehingga dia juga dianggap sebagai pengkhianat. Sontak, para Yakuza itu langsung menyerangnya. Snake dan Tommy pun bekerja sama untuk kabur dari dermaga. Namun sialnya, puluhan anak buah Samidi menutup akses gerbang. Mau tak mau, keduanya pun harus membrutal dan mengalahkan mereka semua. Setelah mengalahkan para Yakuza, Snake membantu Tommy melawan Samidi dan Yasuzo sebelum akhirnya polisi datang.
Lalu beberapa saat kemudian, Snake tiba-tiba terbangun di jet pribadi selepas pingsan berjam-jam. Dan ternyata Tommy berhasil membawanya kabur dari polisi dan Yakuza. Di dalam jet, Tommy menceritakan masa lalunya dengan Samidi. Dulunya mereka adalah calon pewaris kekuasaan di Arashikage. Namun Tommy dianggap tidak layak sehingga Samidi pun iri dan ingin membunuhnya. Sejak kejadian itu, Tommy langsung mengusir Samidi dari Jepang. Dia juga memperingatkan Snake bahwa Samidi akan terus mengejarnya, dan karena merasa berutang nyawa, Tommy pun mengajaknya ke kastil Arashikage. Which means your fish boy life. There's no going back. Setibanya di kastil, Snake melihat seorang wanita yang menyambut kedatangannya. Dia mengira kalau wanita tersebut adalah istri Tommy, tapi sebenarnya dia adalah Akiko yang merupakan kepala keamanan di Arashikage. Akiko is our chief of security. Kemudian mereka menghadap ke pemimpin Arashikage, yaitu Sen. Dia adalah nenek kandung dari Tommy sekaligus orang paling berkuasa di Jepang. Setelah mendengar tentang Snake Eyes, Sen pun berterima kasih kepadanya karena telah menolong Tommy. Sebagai rasa bersyukur, Sen ingin membalas budi kepadanya. Lalu Snake berterus terang bahwa dia membutuhkan air hangat untuk mandi serta tiket untuk pulang. Namun Tommy justru memintanya untuk menjadi anggota Arashikage karena Snake memiliki potensi dan bisa dipercaya. Dan walaupun ditentang oleh Akiko, Tommy tetap bersikeras. Silk Age of Edo, but things have changed. Permintaan itu pun dikabulkan oleh Sen, tapi dengan satu syarat, Snake harus melakukan 3 tantangan yang diberikan oleh para master. 3 tantangan tersebut adalah cara klan Arashikage untuk mengetahui karakter dan kekuatan dari calon anggota. Jika gagal melalui 3 tantangan ini, maka calon anggota akan mati. Snake sempat terkejut saat mendengarnya, tapi Tommy meyakinkan bahwa dengan masuk ke dalam klan, maka Snake tidak akan lagi luntang-lantung. Dia akan memiliki tujuan dalam hidupnya. And something more important. Because I saw honor in your eyes too. Setelahnya, Tommy mempersilahkan Snake untuk beristirahat. Keesokan harinya, dia dan ninja lainnya melakukan latihan intensif sebelum melaksanakan tantangan. We are spies, scouts, guardians, infiltrators. We need to get farther, faster. We don't have much. Di lain pihak, Tommy selalu mengawasinya dari rekaman CCTV. Selagi dia melihat perkembangan Snake, Akiko kembali memperingatkannya. Wanita ini merasa kalau Snake bisa berbahaya untuk klan karena identitasnya tidak diketahui. Terlebih lagi, sidik jarinya tidak terbaca dan dia pernah bekerja untuk Yakuza. Tidak hanya itu, Snake juga bisa gagal dalam tantangan, mengingat 80% kandidat ninja gagal lulus pada tahap pertama. Walaupun begitu, Tommy tetap yakin kepada Snake. Means 20% pass, Akiko. Singkat cerita, tibalah hari pelaksanaan tantangan. Sen kemudian memperkenalkan 2 master. Yang pertama adalah Heart Master. Dia merupakan salah satu ninja terbaik di Arashikage. Dan yang kedua adalah Blind Master, sosok yang bijak dan sangat dihormati. Tanpa berlama-lama lagi, tantangan pertama pun akhirnya dilakukan. Di sini, Heart Master sedikit meremehkan si Snake. Dia mengatakan kalau Snake akan gagal dalam tahap pertama ini. You will fail. Tantangannya adalah Snake harus bisa mengambil mangkuk berisi air dari tangan Heart Master, tapi dia tidak boleh menumpahkan airnya. Dan jika gagal sebanyak 4 kali, maka dia tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Dengan percaya diri, Snake pun langsung menyerangnya dengan jurus ular ngondek. You must take my ball without spilling any water. Sayangnya, Snake tidak bisa mengimbangi kelincahan serta ketenangan dari Heart Master. Dia justru kewalahan dan langsung gagal di percobaan pertama dan kedua. Ya jelas dong, Heart Master kan pernah belajar silat di padepokan Haji Abdul. Di percobaan ketiga, Snake kembali gagal karena terlalu ambisius. Hingga akhirnya dia sadar bahwa tantangan kali ini bukanlah menguji kekuatannya, melainkan ujian karakter. Dia pun langsung menurunkan egonya di depan Heart Master dan meminta bertukar mangkuk secara baik-baik. Request that you accept my ball in exchange for yours.
Setelah sukses melewati tantangan pertama, Snake diajak makan malam bersama Tommy dan para master. Di sini, Tommy diperkenalkan sebagai calon pemimpin klan atau yang biasa disebut dengan Torio. Dia adalah keturunan terakhir dari klan Arashikage. It means head of family. Selepas berbasa-basi, Tommy pun mempersilahkannya untuk makan. Menu makanannya adalah sashimi, sabu-sabu, dan juga soto kudus. Sembari makan, Snake bertanya tentang Heartmaster yang selalu menatapnya. Akiko pun menjelaskan kalau Heartmaster memiliki rabun jauh, sehingga seringkali dianggap mengintimidasi. Padahal yang selalu mengawasinya adalah Blind Master. Konon katanya dia bisa mendeteksi kebohongan. They say he knows a lie when he hears one. Ketika malam sudah larut, Snake meminjam salah satu motor Tommy untuk pergi sebentar. Dia mengaku masih lapar dan ingin membeli seblak. Namun nyatanya, dia justru menemui Samidi yang sudah berada di Jepang. Di sini terungkap bahwa keduanya sudah merencanakan ini sejak lama. I didn't know if he would show up. Tapi Snake ingin memutus kerjasama karena Samidi tidak kunjung menemukan pembunuh ayahnya. Samidi pun memintanya untuk sedikit bersabar. Dia lalu memberikan 2 dadu milik pelakunya. Dari sini, Snake akhirnya mau bekerja sama lagi. Kali ini, dia harus mencuri sebuah artefak bernama Permata Matahari. Jika berhasil, Samidi akan segera mengungkapkan identitas pembunuh ayahnya. Find the jewel and bring it to me. And I'll give you your father's killer. Setelah dari tempat Samidi, Snake langsung kembali ke kastil. Namun dia tidak sadar kalau Akiko sedang mengawasinya. Wanita ini sudah curiga sejak awal kalau Snake memiliki tujuan lain. Keesokan harinya, Snake mengobrol dengan Tommy di tepi kolam. Di sini, Tommy memberikan hadiah pedang kepada Snake. Selain itu, dia juga menceritakan tentang permata matahari. Konon katanya, permata tersebut diturunkan oleh Dewi Matahari dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Akan tetapi, klan Arashikage tidak boleh menggunakannya. Mereka harus menjaga pusaka tersebut sebagai simbol dari klan. Oleh karenanya, keluarga Tommy menggunakan kunci DNA untuk membuka pintu akses ke permata itu. Dengan kata lain, hanya keluarga Tommy dan para master yang bisa membukanya. What protocol is a DNA lock? Setelahnya, Snake memutuskan untuk mencari tempat yang menyimpan permata matahari. Tapi sayangnya, dia justru dipergoki oleh Akiko. Wanita itu kemudian mengajaknya berduel kekuatan. Dan tanpa berpikir panjang, Snake pun menerima tantangannya. Sayangnya, pertarungan harus dihentikan setelah Akiko mendapat telepon dari Tommy. Ternyata itu adalah panggilan darurat. Tommy baru saja menemukan fakta bahwa Samidi dan anak buahnya akan menyelundupkan senjata ke Jepang. Dia pun memutuskan untuk menghentikannya sendiri. Tapi tiba-tiba Snake mengajukan diri untuk ikut bersamanya. I'll come with you. Tak berselang lama, Tommy bersama Snake dan Akiko tiba di tempat transaksi. Mereka kemudian membagi tugas. Akiko akan memancing para Yakuza untuk keluar, sedangkan Snake ditugaskan untuk mengamankan senjata selundupan. Sementara itu, Tommy akan menghabisi Samidi dengan tangannya sendiri. Dan tanpa membuang waktu, mereka pun langsung tancap gas. Yang tidak mereka sadari, pertarungan ini langsung diawasi oleh Samidi. Dia terlihat sangat tenang, seakan sudah tahu bahwa ini akan terjadi. Namun setelah mengalahkan semua Yakuza, Tommy pun akhirnya bisa melihat Samidi. Dan tanpa berlama-lama, dia pun langsung menyerangnya. Sayangnya, Tommy tampak kewalahan saat menghadapi Samidi. Dan saat Tommy nyaris terbunuh, Snake pun membantunya dengan merobohkan tiang listrik di dekat Samidi.
Setelah itu, mereka menggeledah barang selundupan Yakuza dan ternyata mereka menemukan logo Cobra. Seperti yang kita tahu, Cobra adalah organisasi teroris yang menjadi musuh bebuyutan dari skuad G.I. Joe. Melihat itu, Tommy pun segera menghubungi Scarlett O'Hara, seorang perwira hebat yang merupakan anggota G.I. Joe. Berbeda dengan 2 film G.I. Joe sebelumnya, di sini dia dan Tommy justru sudah kenal sejak lama. Dan saat ini, Scarlett tengah menjalankan sebuah misi rahasia. Alhasil, dia pun video call dengan Tommy sambil membantai para jamet. No, Major O'Hara is with the Joe. A secret network of terrorist cells, crime syndicate. Selepas baku hantam, Scarlett memberikan beberapa informasi kepada Tommy. Dia mengatakan kalau penyelundupan senjata yang dilakukan Yakuza berhubungan dengan Anna de Cobray atau yang biasa dipanggil dengan Baroness. Dia merupakan anggota Cobra tingkat tinggi yang sangat berbahaya. Jika Baroness bekerja sama dengan Samidi, maka klan Arashikage akan terancam. Kent is linked up with the Baroness. The threat to you is significant. Malam harinya, Snake kembali pergi dari kastil untuk menemui Samidi. Namun dia dibuntuti oleh Akiko. Namun untungnya, dia yang pernah belajar motor dari Valentino Rossi bisa berhasil mengelabui si Akiko. Setibanya di markas Samidi, Snake langsung membatalkan kerjasamanya karena dia tidak mau membantu para teroris. Tapi tak lama kemudian, Baroness muncul dan memperkenalkan dirinya. Baroness. I know who you are. Baroness lalu memberikan penawaran yang lebih menggiurkan. Tidak tanggung-tanggung, dia langsung menunjukkan video Mr. Augustine. Ternyata dia sudah menculiknya dan akan menyerahkan pembunuh itu kepada Snake. Dengan syarat, Snake harus mau mencuri permata matahari. Dia diberi waktu 3 hari untuk memutuskan. Jika tidak bersedia, maka dia tidak akan bisa balas dendam. Think about it. You have 3 days. Sepulangnya dari markas Samidi, Snake langsung menjalankan tantangan kedua yang diawasi langsung oleh Blind Master. Pada tahap ini, Snake diminta untuk mengikuti sebuah cahaya yang akan mengungkapkan kelemahannya. Lalu, cahaya itu akan membawanya ke ingatan masa lalu ketika ayahnya dibunuh. Kemudian, bayangan ayahnya muncul di sana. Snake pun meminta maaf karena tidak bisa menolongnya. Namun sang ayah mengatakan kalau semua ini bukan salahnya. Setelah itu, Snake kembali ke hadapan Blind Master. Dia pun bertanya apakah dia lulus dalam tantangan tersebut. Blind Master menjawab bahwa tahap kedua ini bukan hanya tentang lulus atau tidak, melainkan tentang penerimaan. Jika Snake bisa mengatasi rasa bersalah dan dendam, maka dia akan mampu melakukan tantangan ketiga. More than a test you pass or fail, you must unburden yourself. Selepas menjalankan tantangan, Snake beristirahat di kamarnya sambil melemparkan dadu ke meja. Namun entah kenapa, dadu tersebut selalu menghasilkan 2 titik yang membentuk mata ular. Dia lalu menyadari bahwa Mr. Augustine memang mendesain dadunya seperti itu. Dengan kata lain, pembunuh itu tidak memberi pilihan kepada ayahnya. Karena sudah tidak sabar untuk balas dendam, Snake pun langsung menyelinap ke dalam kuil yang diduga menyimpan permata matahari. Tapi sialnya, dia tertangkap oleh sensor gerak di kuil tersebut. Akiko pun segera mencari Snake karena dia yakin kalau itu adalah perbuatannya. Untungnya Snake sudah berganti pakaian. Di sini Akiko sedikit emosi karena dia berhutang budi kepada Arashikage semenjak keluarganya tidak ada. Dia akan melakukan apapun untuk melindunginya. Inilah alasan kenapa dia selalu mencurigai Snake. I never knew family before I arrived here. Mendengar penjelasannya, Snake pun merasa relate. Dia akhirnya menceritakan tentang kematian sang ayah dan kenapa dirinya tidak punya nama. Usut punya usut, ayahnya telah memalsukan identitas keluarga sehingga Snake Eyes tidak pernah bisa dilacak masa lalunya. Dan sama seperti Akiko, dia sebenarnya ingin bergabung dengan klan Arashikage untuk menemukan kedamaiannya. Akiko pun luluh dengan kata-kata Snake. Dia bahkan memberinya saran untuk melewati tantangan ketiga.
see right through it. Keesokan harinya, Snake kembali bertemu para master untuk melaksanakan tantangan ketiga. Pada tahap ini, dia harus masuk ke dalam goa bawah tanah. Namun ternyata, goa tersebut adalah kandang ular raksasa yang harus dia lawan agar bisa lulus. You will see. Snake. Heartmaster kemudian menjelaskan bahwa ular raksasa itu adalah anaconda yang bisa membaca hati dan pikiran manusia. Akan ada 3 ular yang membaca hatinya. Jika bersih, maka ular-ular ini tidak akan melukainya. Tapi jika kotor, mereka akan langsung menyerangnya. Awalnya, ketiga anaconda terlihat diam dan hanya mengamati Snake. Namun tiba-tiba, dari atas, Akiko tampak kasihan melihatnya. Alhasil, dia pun ikut turun ke bawah dan membiarkan Snake untuk pergi. Karena membantu Snake, maka Akiko telah melanggar peraturan klan, sehingga dia harus dihukum. Tapi Tommy dan Snake membelanya, terutama si Snake. Dia akhirnya mengaku kepada Sen bahwa hatinya tidak murni. Dia memiliki rasa dendam yang sulit dihilangkan. Dan karena berkata jujur, Snake pun tidak akan dihukum atau dibunuh. Namun yang jelas, Arashikage tidak akan menerimanya. Merasa bersalah, Snake pun langsung menemui Tommy dan meminta maaf. Dia juga mengatakan kalau Tommy sudah dianggap seperti saudara. Dan untuk mengikat tali persaudaraan, Snake tiba-tiba mengiris pergelangan tangannya dan meminta Tommy melakukan hal yang sama. Setelahnya, mereka pun saling bersalaman. Kemudian Snake pamit pergi dari kastil, tapi sebenarnya dia sudah merencanakan ini semua. Dia akan menyusup lagi ke dalam kastil lalu menggunakan darah milik Tommy untuk mencuri permata matahari. Dan untuk melakukannya, Snake memutuskan untuk meretas sistem keamanan kastil agar alarm berbunyi, sehingga Tommy dan Akiko pun akan langsung mengecek kuil penyimpanan pusaka. Dan benar saja, mereka berdua pergi ke tempat tersebut lalu mengecek keberadaan permata matahari. Setelah mereka pergi, barulah Snake menyelinap masuk dan mengambil permata matahari. Akan tetapi, saat dia hendak keluar, dia sudah dihadang oleh Akiko. Akiko pun sangat kecewa kepada Snake karena telah mengkhianati kepercayaannya. Dan oleh karena itu, Akiko bertekad untuk menghabisi Snake Eyes untuk menebus kesalahannya. Namun dengan cepat, Snake berhasil melarikan diri dari Akiko. Akibat pencurian permata matahari, Sen pun murka kepada Tommy yang sudah membawa Snake Eyes ke dalam kastil. Dia pun menyuruhnya untuk bertanggung jawab. Di sisi lain, Snake sudah sampai di tempat Samidi dan Baroness. Di sana, dia langsung menyerahkan permata tersebut kepada Samidi. Dia tidak peduli dengan perang antara Cobra dan Arashikage, karena yang dia inginkan hanyalah balas dendam kepada pembunuh ayahnya. Samidi pun terkesima dengan keindahan permata matahari. Dia lalu memanggil salah satu anak buahnya untuk mengetes kekuatan pusaka itu. Dan ternyata perkataan Tommy benar bahwa permata itu sangatlah sakti. Setelah mendapatkan permata, Samidi pun memenuhi janjinya kepada Snake, yaitu menangkap Mr. Augustin. Snake lalu masuk ke dalam sebuah gudang di mana jamet tersebut sudah diikat di kursi dengan kondisi menyedihkan. Tapi Augustin tidak ingat dengan ayah Snake karena dia telah membunuh banyak orang. Mendengar perkataannya, Snake pun sangat emosi jiwa.
Snake kemudian memaksa Augustine untuk melempar dadu seperti yang dilakukan ayahnya dulu, dan hasil lemparan dadunya pun sama. Namun sebelum Snake mengeksekusinya, Augustine tiba-tiba ingat dengan kejadian 20 tahun lalu. Dia mengatakan kalau dalang dari pembunuhan ayah Snake adalah si Cobra. Sontak, Snake pun langsung kehilangan kata-kata. Cobra gives an order, you don't question it. Snake seketika menyesal karena telah membantu Cobra mencuri permata matahari. Setelah mendengar penjelasan Augustine, Snake justru melepaskan rantai di tangan jamet tersebut lantas pergi begitu saja. I have to stop Kenta. Dia memutuskan untuk balas dendam kepada Cobra dan menghentikan Samidi sebelum bentrokan antara mereka dan Arashikage terjadi. Tapi sayangnya, dia dikejar oleh Tommy dan Akiko. Bukannya melawan mereka berdua, Snake justru menyerang anggota Yakuza yang membuntuti keduanya. Pada saat Snake membantai para jamet, Samidi dan Baroness ternyata sudah berada di kastil Arashikage. Mereka juga langsung membakar beberapa kuil dan juga ninja yang menghalangi. Mereka juga nekat mengeroyok Heartmaster yang sangat lincah dan kuat. Di sisi lain, Scarlet juga berada di sana untuk membantu klan Arashikage. Pada waktu yang sama, Snake masih berjibaku dengan para jamet. Akiko yang melihatnya pun ikut membantu. Berbeda dengannya, Tommy justru ingin membunuh Snake Eyes. Dia sudah terlalu marah karena dikhianati. Sementara itu, Scarlet sedang baku tembak dengan Baroness. Namun sialnya, anggota Cobra lainnya langsung mengepung Scarlet. Di lain pihak, Heartmaster justru mengalahkan antek-antek Samidi dengan sangat mudah. Dia mengeluarkan jurus warisan Haji Abdul dan berhasil melumpuhkan mereka semua. Bersamaan dengan itu, Samidi mencegat Sen yang hendak melarikan diri. Kemudian, dia mengaku sebagai pemimpin Arashikage yang sebenarnya. I am the Arashikage. Beralih lagi ke pertarungan Snake dan Tommy. Mereka bertarung dengan sangat sengit, tapi akhirnya terpaksa bekerja sama untuk menyelamatkan Arashikage dari tangan Samidi dan Cobra. Selagi mereka berdua menuju ke kastil, Sen sudah ditangkap oleh Samidi. Di sini, Baroness pun menagih permata mataharinya sesuai yang telah dijanjikan Samidi. Akan tetapi, jamet itu justru mengkhianati Cobra dan langsung menyerang Baroness. Maybe I'll just keep it. Cobra will annihilate you. Tak berselang lama, Tommy dan Snake pun tiba di kastil. Mereka juga dibantu oleh Akiko. Tommy kemudian membagi tugas. Snake dan Akiko akan melindungi neneknya, sedangkan dia akan merebut permata matahari dari tangan kotor Samidi. Di sisi lain, Scarlet mengajak Baroness untuk bekerja sama karena posisi mereka sama-sama terpojok. Let's just say our goals are temporarily aligned. Di luar kastil, Tommy sedang membabat para jamet Yakuza. Dia juga dibantu oleh Blindmaster dan Heartmaster. Pada waktu yang sama, Sen bertemu dengan Snake Eyes dan Akiko. Bersama mereka, nenek ini membrutal dan membantai para Yakuza menggunakan kipasnya. Singkat cerita, kubu Arashikage berhasil membantai semua Yakuza dan kini hanya tersisa Samidi dan beberapa anteknya. Tapi beberapa antek tersebut akhirnya mati setelah diberondong peluru oleh Scarlet dan Baroness.
Kemudian Sen menjatuhkan bom asap untuk mengelabui Samidi. Setelahnya Tommy dan yang lainnya berpencar dan membuat Samidi bingung. Hingga akhirnya dia terjebak di tengah-tengah mereka. Lalu Scarlet dan Baroness mendorong gerobak peledak ke arah Samidi. Akibat ledakannya, permata matahari terjatuh di tanah. Sontak Tommy pun berusaha mengambilnya. Setelah berhasil merebut permata matahari, Tommy pun terpaksa menggunakan kekuatannya untuk menghabisi nyawa Samidi. Dengan begitu, Tommy sudah melanggar peraturan klan. Dia pun langsung menyerahkan permata itu kepada neneknya. Lalu Sen menyuruh Heartmaster untuk menyimpannya kembali. Di sisi lain, jasad Samidi tidak ditemukan. Dengan kata lain, dia masih berkeliaran di sekitar kastil. Dan ternyata Samidi sedang dikejar-kejar oleh Snake. Mereka berdua lalu berduel di dalam hutan. Tapi Snake sudah kehabisan tenaga sehingga dia harus bertarung menggunakan akalnya. Oleh karenanya, Snake mengikat kaki Samidi dengan rantai, kemudian menjatuhkannya ke dalam gua anaconda. Alhasil, Samidi pun dicaplok oleh ular-ular tersebut karena memiliki hati yang kotor sekotor kos-kosan jamet. Sayangnya, rantai yang terikat ke tubuh Samidi tersambung juga ke tangan Snake. Di sini, Snake berusaha mengosongkan hatinya agar dia tidak dimakan oleh ular-ular itu. Dan beruntung, kini hatinya sudah bersih. Di lain pihak, Heartmaster ditugaskan untuk menyimpan permata matahari ke tempat asalnya. Dia kemudian menghadiri persidangan untuk Tommy yang telah melanggar aturan klan. Sen pun menghukumnya dengan hukuman yang sangat berat, yaitu Tommy tidak diperbolehkan menjadi pemimpin Arashikage. Sontak, Tommy pun langsung emosi jiwa. My life to this clan. Setelahnya, Tommy berjanji kepada Snake Eyes bahwa dia akan membunuhnya jika bertemu lagi. Tommy kemudian melepaskan cincin Arashikage dan bertekad untuk pergi sejauh mungkin. Selepas kepergian Tommy, Snake merasa sangat bersalah karena jika dia tidak mencuri permata itu, pasti Tommy bisa menjadi pemimpin klan. Di sini, Akiko mendukung langkah Snake sepenuhnya. Dia juga telah menyiapkan kostum Snake Eyes untuknya. Ya, ini adalah kostum Snake Eyes yang terkenal itu. Tak lama kemudian, Scarlet mendatangi mereka. Dia lalu memberikan berkas rahasia tentang ayah Snake. Dan tidak disangka-sangka, ternyata ayahnya adalah seorang anggota G.I. Joe. Dia dibunuh karena ketahuan menyusup ke dalam Cobra. Untuk membantu Snake, pihak G.I. Joe pun ingin merekrut Snake sebagai anggota baru. Tapi sebelum mengiyakan, Snake ingin mencari Tommy terlebih dahulu. Di akhir film, Tommy terlihat dihampiri oleh Baroness. Wanita itu pun lalu mengajaknya bekerja sama di Cobra. Tommy yang sedang kalut pun langsung menerimanya. Dan disinilah Tommy mengubah identitasnya menjadi Storm Shadow.